Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Eskarim dengan NPM 073523111164. Saya dari kelas 5 IF1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas UAS saya, yaitu membuat sebuah aplikasi sistem perpustakaan digital menggunakan MySQL sebagai database dan PHP untuk proses CURD atau CRUD. Nah, pada tugas ini, di dalam tugas ini saya membuat beberapa tabel database, kemudian membangun tampilan web sederhana untuk mengolah data buku, anggota, kategori, peminjaman, dan pengembalian. Nah, jadi sekarang mari kita mulai untuk bagian pertama, yaitu membuat struktur database. Nah, untuk struktur database di sini saya menggunakan exam, di mana untuk menjalankannya di sini pertama-tama kita jalankan Apache dan MySQL, kemudian klik admin. Nah, di sini saya sudah klik untuk adminnya dan tampilannya berupa seperti ini. Nah, ini ya setelah saya sudah masuk pada PHP MyAdmin. Nah, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah membuat database beserta tabel-tabel yang dibutuhkan, yaitu ada tabel kategori, tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Nah, pertama-tama kita membuat database dengan klik new di sini. Nah, di sini kita buat untuk nama database-nya. Di sini namanya saya pakai Perpus DB atau Perpus Database. Kemudian di sini tidak perlu disetting lagi, kita langsung klik create atau buat. Nah, di sini untuk database-nya sudah dibuat, yaitu Perpus DB. Sini sudah jadi. Sekarang saya akan membuat tabel yang dibutuhkan. Jadi saya membuat tabel dengan menggunakan SQL, kode SQL. Jadi untuk kode ini SQL sudah saya siapkan pada Notepad. Di sini tinggal saya copy dan paste saja. Nah, jadi sebelum saya jalankan atau klik go di sini saya perlu untuk menjelaskan dari kode SQL yang sudah saya paste berikut. Nah, jadi pertama-tama di sini saya buat tabel kategori, yang dimana terdapat kolom ID kategori, sebagai primary key, kemudian ada nama kategori yang berisi karakter maksimal 50 dan dia tidak boleh kosong atau not null. Juga pada ID kategori di sini itu dia auto increment. Jadi dia tuh akan secara otomatis bertambah satu untuk ID-nya atau nomor nomor kolomnya. Jadi setiap kita menambah data, ini ID kategorinya akan bertambah satu secara otomatis. Nah, itu untuk tabel kategori. Menggunakan menggunakan query create tabel. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan data dummy pada tabel kategori, di mana terdapat jenis buku. Jadi jenis buku itu ada novel, pendidikan, juga komik. Jadi saya menambahkannya dengan menggunakan insert into atau query insert into. Nah, selanjutnya saya membuat tabel buku, di mana ini adalah tabel utama dalam aplikasi ini. Jadi
tabel ini itu dia menyimpan judul buku, pengarang, tahun terbit, ID kategori, stok, di mana tabel buku ini tuh dia mempunyai relasi ID kategori. Dia memiliki relasi ID kategori. eh dia memiliki relasi pada tabel kategori melalui ID kategori. Nah, jadi di sini dapat dilihat juga untuk kolom ID bukunya, dia auto increment seperti pada tabel sebelumnya. Kemudian dia juga sebagai primary key. Kemudian untuk judulnya uh, berisi karakter maksimal 200 karakter dan dia tidak boleh kosong. Juga pengarang di sini berisi maksimal 100 karakter, juga tahun terbit di sini untuk year di sini. Year ini artinya dia harus 4 digit. Seperti format pada penulisan tahun. Nah, di sini untuk ID kategori yang yang memiliki relasi tadi. Kemudian untuk stok di sini tuh jika tidak diisi maka dia secara default stoknya itu 0. Nah, itu untuk tabel buku. Selanjutnya, oh iya, di sini juga saya menambahkan data dummy atau data contoh dari aplikasi ini. Untuk tabel buku di sini untuk judul yaitu Laskar Pelangi, kemudian pengarang itu Andrea Hirata, tahun terbit 2005, ID kategori 1 dan stoknya 10. Nah, selanjutnya di sini saya membuat tabel anggota. Jika tabel anggota belum ada. Di mana tabel anggota di sini itu uh, tabel anggota di sini itu ada nama, alamat dan nomor telepon. Jadi tabel anggota ini tuh dia akan tabel anggota ini tuh dia menyimpan siapa saja yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, jadi juga dapat dilihat sini dia berisi karakter maksimal 100 untuk nama dan dia not null, jadi dia tidak boleh kosong. Nah, kemudian untuk alamat di sini terserah, tidak ada format yang penting teks, kemudian teleponnya itu maksimal 15 karakter. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat data dummy untuk tabel anggota. Jadi untuk nama di sini ada Andi Wijaya, kemudian alamatnya Jalan Merdeka dan teleponnya. Kemudian saya membuat tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman ini tuh dia menyimpan data peminjaman peminjaman buku, yaitu berupa tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, pada tabel peminjaman ini dia juga memiliki relasi ke tabel buku dan tabel anggota. Nah, di sini juga saya membuat data dummy untuk tabel peminjaman di mana ada tanggal peminjaman di sini dan tanggal kembali. Jadi tanggalnya sekian dan tanggal kembalinya sekian. Nah, selanjutnya tabel terakhir di sini saya buat tabel pengembalian. Itu tabel kelima, tabel pengembalian. Ya, di mana tabel ini juga dia jadi pada tabel ini tuh dia setiap peminjaman yang selesai dicatat di tabel pengembalian. Nah, jadi pada tabel pengembalian ini dia terhubung ke peminjaman lewat ID peminjaman. Di sini juga saya membuat data dummy untuk tabel pengembalian yang dimana ada tanggal dikembalikan, di mana ada ID peminjaman, tanggal dikembalikan dan juga denda. Nah, denda di sini tuh jika peminjam atau anggota yang meminjam tuh dia mengembalikannya tuh dia lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu mungkin penjelasan dari
SQL, kode SQL-nya. Jadi setelah selesai di sini setelah selesai membuat ini, oh iya, tidak lupa untuk klik Go untuk jalankan agar tabelnya dapat dibuat. Jadi kita klik Go. Nah, di sini untuk tabel 5 tabel yang saya buat tadi sudah ini berhasil dibuat. Nah, jadi eh, kesimpulan relasi database. Nah, jadi saya akan relasi database yang saya buat itu untuk kategori buku. Kategori buku ini dia one to many. Ya, artinya satu buku bisa punya banyak sorry, satu kategori dia punya banyak buku antara kategori buku. Kemudian ada eh, buku peminjaman, di mana satu buku itu itu one to many, yang dimana satu buku dia bisa dipinjam banyak orang. Nah, kemudian ada anggota peminjaman. Anggota peminjaman di sini ke peminjaman. Jadi satu anggota bisa meminjam banyak buku. Jadi dia one to many. Kemudian ada peminjaman ke pengembalian. Nah, peminjaman ke pengembalian sini tuh dia one to one. Jadi artinya pengembalian satu peminjaman maka satu pengembalian. Nah, jadi dia one to one. Nah, mungkin itu. Jadi setelah em, database berhasil dibuat, selanjutnya saya akan membuat untuk kode PHP untuk proses CURD. Nah, jadi di sini saya sudah membuat 5 file PHP, yaitu ada eh, koneksi yang disimpan dalam folder config, kemudian ada ini edit, ada hapus, indeks PHP, terus ada tambah. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk alur dari file-file ini atau peran dari file-file ini. Nah, jadi pertama ada yang namanya koneksi PHP di dalam folder config ini. Di sini itu pada file ini dia itu dia tuh file ini tuh perannya untuk menghubungkan PHP ke MySQL. Yang dimana dapat dilihat di sini untuk deklarasi parameternya di sini untuk host itu dia ada di server lokal, kemudian user MySQL-nya root, passwordnya kosong, dan DB atau nama database-nya itu yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Perpus Database atau DB. Nah, jadi di sini juga ada uh, ada kode untuk membuka jalur komunikasi antara PHP dan MySQL, yang dimana jika koneksi gagal, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, jadi kurang lebih, oh iya, jadi untuk semua file lain itu dia menginclude file ini. Jadi ini adalah file untuk ini menghubungkan PHP ke MySQL. Jadi dia adalah fondasi utama dari aplikasi. Nah, lanjut kita ke indeks. Nah, indeks ini dia merupakan uh, file untuk halaman utama. Jadi dia akan menampilkan data atau read. Nah, untuk ini peran dan fungsinya itu pertama dia menampilkan menu tabel. Sini dia menampilkan menu tabel. Menu tabel yaitu ada tabel buku, kategori, peminjaman, anggota, dan pengembalian. Kemudian dia juga di sini dia menjalankan query select. Select ini untuk
untuk apa ya, menampilkan. Nah, sales di mana dia menentukan query. Men- Sini tuh dia menentukan query dan kolom yang ditampilkan berdasarkan tabel. Jadi dia menentukan query select, dia menentukan label header dan menentukan kolom database yang akan ditampilkan. Nah, kemudian dia juga menampilkan data dalam bentuk tabel. Juga dia memberikan apa ya? Dia memberikan tombol edit. Dia memberikan tombol edit dan tombol hapus. Dia juga menyediakan tombol tambah data. Nah, jadi jadi apa ya? Jadi di sini juga terdapat sebentar. Di sini juga dapat kondisi if di mana itu tadi dia apa ya? Dia menentukan query mana yang digunakan berdasarkan parameter dari tabel. Nah, itu untuk indeks PHP atau file indeks PHP. Selanjutnya kita ke apa ya? Tambah. Nah, pada file tambah ini itu dia untuk perannya itu untuk menambah data. Nah, jadi dia di sini dia menangkap nama tabel tuh agar ini from menyesuaikan tabel yang dipilih. Kemudian di sini juga proses simpan. Kondisi di sini terdapat kondisi untuk simpan di mana saat kita menambah data terus kita klik submit maka ini datanya akan tersimpan pada database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, juga di sini dia mengambil uh, isi form dan mengamankan input. Nah, kemudian di sini dia membuat query insert data ke database. Jadi dia apa ya? Dia menggunakan query insert untuk menambah data ke database. Kemudian di sini setelah berhasil maka akan kembali ke indeks. Jadi, nah di sini juga ada kode HTML untuk membuat tampilan yang akan apa ya disesuaikan dari kode PHP. Sini terdapat kode HTML-nya, dapat dilihat. Nah, kemudian itu untuk tambah. Selanjutnya kita ke file edit PHP. Nah, untuk edit PHP ini perannya itu untuk mengedit, mengubah atau mengupdate data. Jadi dia mengambil data lama berdasarkan ID, kemudian dia menampilkan from yang berisi nilai lama, ya. Terus dia mengupdate-nya menggunakan query update sini. Jadi dia mengupdate data memakai query update. Kemudian di sini juga terdapat kode HTML untuk apa ya membuat tampilannya. Sini dapat dilihat. Itu untuk kode HTML-nya. Kemudian dia mengatur margin, kemudian untuk ini width, padding, margin top, ini background-nya warna apa, itu seperti itu.
Ya, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya ke file hapus. Nah, file hapus ini dia perannya itu untuk menghapus data. Jadi, file ini tuh dia mengambil eh, parameter, sini ada get, tabel, dan get ID. Lalu dia mencari kolom ID otomatis, mencari kolom ID otomatis, dan dia menjalankan dan dia juga di sini dia menjalankan query delete, yaitu untuk menghapus data. Dan dia akan kembali ke indeks HTML. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi di sini saya sudah membuat root ya, sudah membuat proses root dari masing-masing file yang dengan peran dan fungsinya masing-masing. Nah, mungkin itu sekarang kita akan beralih ke tampilannya. Kita akan melihat eh, tampilannya dengan mengakses. Di sini kita akses localhost sistem perpustakaan. Nah, di sini dapat dilihat dia secara default itu dia menampilkan eh, data buku jika parameternya tidak ada. Jadi, sini secara default dia menampilkan data buku terlebih dahulu atau tabel buku. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi yang sudah saya buat dari MySQL database dan kode PHP untuk CURD-nya. Kita akan melakukan simulasi. Pada hasil di sini dapat dilihat pada tabel buku di sini terdapat data dummy yang sudah saya buat tadi, yaitu ada judul buku Laskar Pelangi, kemudian pengarang Andrea Hirata, tahun 2005, kategori novel, stok 10, dan aksi yaitu ini kita bisa edit dan hapus. Di sini juga kita bisa tambah. Nah, jadi saya coba untuk tambah. Sini kita pakai banyak ini Baskara. Nah, ini untuk data yang sebelumnya saya simulasikan, dia akan tersimpan. Jadi saya pakai ini saja. Kemudian di sini kita pilih apa ya? Komik. Terus di sini kita 10. Kita simpan. Nah, di sini buku sudah saya tambahkan, di mana ada pengarang, tahun, kategorinya, kemudian stok. Di sini kita juga bisa edit. Di sini kita edit, kita coba ganti apa ya? Tahun. Tahun terbit kita coba ganti 2025. Update. Nah, untuk tahun sudah 2025. Jadi update-nya berhasil. Kita juga bisa hapus. Jadi kita coba hapus. Nah, untuk data buku yang sudah saya tambahkan sebelumnya itu sudah hapus. Nah, sekarang kita akan simulasi pada tabel kategori. Nah, tabel kategori di sini saya ingin menambah kategori atau jenis buku. Kita coba untuk puisi, kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Kita bisa edit, kita update jadi pidato. Pidato. Nah, di sini dapat dilihat pidatonya sudah edit ke pidato. Kita juga bisa hapus. Kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, sudah untuk eh, apa? Untuk tabel kategori. Selanjutnya ke tabel anggota. Tabel anggota di sini saya coba tambah lagi. Di sini saya menggunakan nama saya untuk alamat Jati, Kelurahan Jati. Terus nomor telepon di sini sembarang saja, ya simpan. Nah, di sini untuk anggota yang menggunakan nama saya, alamat, dan nomor telepon sudah berhasil ditambahkan. Kemudian saya coba edit. Sini saya coba buat agar dia menggunakan 08. Coba misalnya seperti ini. Kemudian di sini coba saya tulis kelurahan Jati. Nah, kita simpan.
Nah, dia sudah terupdate atau kita dapat sudah apa ya, sudah berhasil diubah. Kemudian saya coba tambahkan lagi data. Misalnya di sini Nur Laila Ali, teman saya. Terus Jati juga, teleponnya mana saja. Nah, di sini untuk Nur Laila Ali sudah berhasil. Saya coba hapus untuk Nur Laila Ali saja, tinggalkan untuk nama saya. Nah, selanjutnya pada tabel peminjaman. Nah, ini ada tabel peminjaman, di mana ini di sini sudah terdapat data dummy yang sudah saya buat sebelumnya pada database. Selanjutnya saya akan tambahkan peminjaman. Jadi di sini pilih buku ada Laskar Pelangi, kemudian anggota saya akan menggunakan nama saya yang sudah saya masukkan pada tabel anggota. Kemudian untuk tanggal peminjaman sudah saya langsung ke sebentar, sepertinya jaringannya kurang bagus. Jadi dia agak ya. Sini saya kayak lihat jaringannya, oke sudah berhasil mungkin. Masih sebentar kita lihat jaringannya dulu. Sini tanggalnya kita pilih 20. Oh ya, 1. Sorry, 2025. 2026 deh. 2026. Kita simpan. Nah, jadi di sini saya sudah meminjam buku Laskar Pelangi dengan nama saya, tanggal pinjamnya sekian, tanggal kembali sekian. Ini juga saya bisa edit. Coba saya buat agar tahunnya tuh 12, tanggalnya apa ya? 20, tanggal 20. Hmm, saja update. Nah, sudah tanggal 1 bulan 12 2020. Oke, sudah. Sekarang kita ke tabel pengembalian. Nah, tabel pengembalian ini, jadi pada tabel pengembalian itu kita akan mengembalikan, saat kita mengembalikan buku yang sudah kita pinjam sebelumnya itu, maka akan dicatat pada tabel pengembalian. Supaya bisa tahu bahwa dia ini sudah mengembalikan buku. Nah, jadi di sini ada daftar di mana dia ini sedang sebelumnya ada meminjam buku, jadi tinggal masukkan, kemudian tanggal dikembalikan, dendanya 0, kita simpan saja. Nah, di sini data pembelinya sudah ada nama yang sebelumnya melakukan peminjaman pada tabel peminjaman. Nah, dapat dilihat untuk pengembalian. Jadi apa? Jadi sudah berhasil ya untuk simulasi pada semua tabel buku kategori anggota dan peminjaman. Kemudian pengembalian juga bisa melakukan CURD yaitu ada uh, create atau tambah, itu update, kemudian update untuk mengubah sudah berhasil. Juga ada delete, menghapus juga berhasil, dan juga dari. Jadi dia bisa ditampilkan atau dilihat. Nah, mungkin dengan demikian pada tugas ini tuh saya sudah membangun struktur database perpustakaan dengan 5 tabel sebelumnya, kemudian ada relasi antar tabel menggunakan foreign key tadi, kemudian aplikasi web yang berbasis PHP, kemudian juga terdapat fitur CURD-nya. Jadi pada filenya tadi juga pada file tadi
bahwa semua tuh sudah bekerja sama, yang di mana ada koneksi PHP yang untuk menghubungkan ke MySQL, kemudian ada indeks untuk menampilkan seluruh data, juga ada eh, tanpa PHP untuk menambah data, juga ada edit untuk mengubah, eh, ada hapus untuk menghapus data. Nah, jadi em, dengan sistem ini itu eh, dengan sistem ini data perpustakaan dapat diolah dengan secara dinamis dan terstruktur. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.